Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para sepuh, khususnya Bapak Kiai Khairuddin, di mana pada kesempatan sore hari ini sedang ada halangan sehingga tidak bisa hadir menyampaikan tausiah. Yang kami hormati ya, berarti I-nya 3 ini. Ini berarti bacanya panjang. Kalau dalam ilmu tajwid berarti mat wajib mutasil ya, dibaca 5 harokat. Nah, Irma, Ikatan Ibu-ibu Remaja Masjid Al-A'la ya. Ini ibu-ibu zaman company, ibu-ibu zaman awal reformasi, zaman Orde Baru, sampai ibu-ibu zaman Jokowi ya. Nah, ini ibu-ibu berusia apa? Remaja berusia lanjut gitu ya. Nah, tapi semangatnya masih remaja ya. Matur suwun, karena dalam setiap kegiatan ibu-ibu selalu aktif. Kesempatan pada sore hari ini tadi mendadak saya dihubungi Pak Sidik, diminta untuk badali menggantikan karena Pak Yai Khairuddin sedang berhalangan. Umumnya badal pengganti itu tidak akan lebih baik dari yang digantikan. Spare part itu nggak bisa menggantikan kualitas bawaan asli. Ya, ngoten nggih. Tapi umumnya gini. Di perjalanan saya itu ingat, kemarin saya itu membuka sesuatu yang sepele-sepele ya, akan saya sampaikan. Akan saya sampaikan menurut pengetahuan saya. Jadi nanti tujuan akhir kalau ada waktu, intinya adalah tadi surat yang saya bacakan tadi. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Nah, ini potongan dari salah satu ayat di surat Yasin yang berhubungan dengan fisika. Nah, ini berhubungan dengan keimanan. Nah, nanti akhirnya di situ. Kalau ada waktu sampai di situ, kalau nggak ada waktu ya tengah-tengah perjalanan tidak masalah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Gini, saya ingin mengalami sesuatu tentang yang sepele, hal-hal yang sering menjadi perdebatan, bahkan pertentangan sampai keributan, padahal sepele, yaitu perbedaan khilafiyah atau tata cara dalam beribadah. Ini ada cerita nyata, ini kisah saya. Saya waktu mondok itu, lurah pondok saya itu kalau sholat itu gini, takbir itu gini, Allahu Akbar, wah diputar dulu. Ini pasti ada alasannya. Ternyata alasannya itu sederhana. Alasannya itu gini, bahwa dalam agama kita dianjurkan untuk mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Sehingga kalau takbir itu Allahu Akbar, tangan kanan turun dulu. Wah, tapi kan aturannya yang megang tangan kanan. Jadi setelah mau sampai perut diputar lagi. Oh, ngoten. Berarti nggih mboten salah. Kalau yang awal saya nyalahkan ternyata goblok. Ya, jadi orang yang nggak tahu itu sering menyalahkan. Tapi orang yang sudah tahu itu kalau ada perbedaan dia akan berpikir, oh mungkin saya yang nggak tahu penyebabnya. Nah, itu satu. Kemudian ada beberapa perbedaan lagi. Contoh, ya ini contoh. Ya ini penting ini. Nanti kalau saya keliru mohon mungkin Ustaz Taufik ya yang bidangnya bahasa Arab. Dulu waktu masih nyantri kalau ingat Pak Yai itu ngeten. Kang, sing bener niku pas niat poso niku Ramadan. Nah, apa Ramadhani? Nah. Ternyata tengah-tengah tuh betul semua. Tapi kita sering keliru. Nah, jadi betulnya gini. Kalau Ramadan, nanti diikutinya hadis sanata. Nah, jadi nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanata. Nah, ngoten. Jadinya kalau nggak salah dzaraf zaman nggih.
atau PG. Nah, kalau Ramadhani ya gini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati. Ya, itu jadinya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ngoten niku. Lah kita seringnya variasi kira. Pertamane na, terakhire ni. Wah. Tapi ojo saya bangeten pertamane ni, akhirnya na ngeri meleh niku. Nah, napa niku kemudian niat kita itu enggak sah, batal, mboten. Keabsahan niat itu tidak ditentukan hal seperti itu ya. Yang namanya niat itu adalah rentek ning ati, yaitu kesungguhan, kesengajaan di dalam hati untuk melakukan. Wong niat sahur berarti kan niat poso. Ya berarti wis niat niku. Nah, tapi rung mesti ana sing niat sahur tujuannya main dikira poso ya. Jadi kalau niat sahur belum bisa diartikan dia berniat berpuasa, karena tadi yang saya sampaikan bahwa ada juga pula orang yang niat sahur tapi memang nggak niat puasa. Contohnya adik-adik ya, adik-adik yang masih berusia di bawah 5 tahun atau 4-3 tahun ya ikut sahur tapi kan nggak niat puasa kan. Nah ngoten niku nggih. Kadang ada siapa puasa 5 waktu, subuh buka, zuhur buka, asar buka, maghrib buka, isya makan lagi ya. Plus puasa duha, wah cocok, wae lemu baru buka ya, cocok niku nggih. Tapi ini enggak, ini penting juga. Dulu saya ngaji ngeten dipeseni Pak Yai. Kalau kan waktu dulu mondok itu alhamdulillah nderek dalem, jadi sering ngobrol personal kali Pak Yai. Dipeseni, Kang, mungkin nak gadah putra, nak poso niku dilatih Kang, aja dipeksa. Alon-alon. Agama niku ngelatih. Agama niku membiasakan untuk melakukan sesuatu yang baik secara bertahap. Jadi mbok ampun dipeksa poso langsung dino, poso langsung asar, ampun. Alon-alon wae Kang. Niku manfaatnya napa? Nanti memang waktu kecil dia tidak berpikir, tapi setelah dewasa dia akan tertanam bahwa oh ternyata Islam itu tidak keras. Islam itu tidak memaksa. Buktinya apa? Ketika dulu kecil saya belajar berpuasa, mungkin zuhur dulu, setelah kuat naik asar, kuat-kuat lagi sampai bisa penuh. Nah, ngoten niku Kang. Jadi manfaatnya sampai di usia dewasa. Dia akan meyakini bahwa ini adalah agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang, tidak ada paksa. Amantu wa ala rizqika aftartu, kalau mau tambah ya dzabaddu ma'u wa batallatil uruqu wa fabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli amin. Nah itu kalau kita artikan gini, Allahumma lakasumtu, untukmu saya berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamu saya beriman, wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu saya berbuka. Dzahabaddu ma'u, dan telah hilang dahaga. Hilang dahaga niki, penting niki. Hilang haus. Wa batallatil uruqu, dan telah basah semua urat-urat. Wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan, telah diputuskan, ditetapkan pahala. Insyaallah. Lah, setelah hilang dahaga, setelah basah urat-urat itu, setelah ditetapkan pahala, itu setelah berbuka atau sebelum berbuka? Dahaga itu basah apa hilang? Urat itu basah. Setelah minum toh? Ya, berarti bacanya setelah minum, bukan sebelum berbuka. Beda kan? Tapi saya enggak minta nanti dini seperti biasanya aja. Sebelum berbuka kita baca doa seperti biasanya saja. Jadi saya menyampaikan supaya nanti kalau di suatu mendapati hal-hal yang berbeda demikian, kita enggak kaget. Oh, tahu jiran jadi wong kae, sing omahe cedhak masjid. Nah, ini kita enggak kaget. Ora gumunan dan tidak mudah menyalahkan atau bahkan sampai terjadi perdebatan balik. Nah, jadi waktu awalnya kan gini. Ingat rakaat 2 lah, terus gini. Ada yang memperbolehkan. Tapi dulu saya ngaji malah justru dianjurkan tidak usah.
Karena apa? Alasannya sepele sebetulnya. Menambahi gerakan dalam sholat, di mana gerakan itu tidak perlu, itu bisa merusak sholat. Kalau gerakan terlalu banyak dan gerakan itu adalah bukan gerakan dalam rukun sholat, berarti bisa merusak sholat. Sederhana. Tapi yang dikembalikan tetap diganti, dia punya landasan juga, punya alasan. Lo kan mau melakukan sunnah, nggak masalah. Betul juga. Yang tadi nggak mau berubah, boleh saja. Gini, kalau doa kunut kita lupa doa kunut. Rakaat yang kedua setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, kita langsung mau sujud. Nah, baru ingat, oh belum doa kunut, tapi posisi tubuh sudah melebihi rukuk. Nah itu sudah nggak dianjurkan untuk berdiri lagi, tinggal saja kunutnya. Karena kalau berdiri lagi bisa saja dianggap seperti rukun baru. Khawatirnya seperti itu. Nah, jadi mau gimana terserah. Yang penting ada alasannya. Jadi kita nggak mudah menyalahkan orang lain dan kita bisa menerima dengan keilmuan. Nah, intinya gitu. Jadi orang yang tahu tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, masih banyak perbedaan yang lain. Termasuk tadi cara bacaan juga ada. Misalnya dalam kalau pujian lil khamsatun otofi biha, ada yang otofi bihim, betul kabeh. Ada yang ketika setelah sholat baca ayat kursi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang Allahu la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Lah hayyul qayyum boleh, hayyal qayyum juga boleh. Nah itu nanti Ustaz Taufik ahli bahasa tahu. Nah, saya cuma tahu itunya aja. Nah, jadi ini penting, ya sepele tapi penting untuk kita ketahui. Ngoten. Nah, ini kembali ke tadi dalil yang saya bacakan. Nah, jadi kalau kita berilmu, kita akan lebih mantap dalam beriman. Bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang bisa dan mengetahui segala sesuatunya. Penentu segalanya. Nah, tapi hanya gitu, nggak pernah membuktikan. Contoh gini, saya mengatakan sesuatu hal, Anda percaya. Tapi ketika Anda sudah membuktikan bahwa hal yang saya sampaikan itu benar, Anda akan lebih percaya. Kita mempelajari agama tentang kepercayaan kepada Allah. Tapi ketika kita bisa membuktikan hal itu dengan indera kita, maka kita akan lebih percaya. Dan tentunya akan meningkatkan kualitas iman kita. Saya beri contoh. Dalam fisika itu dikenal dengan inersia atau kelembaman. Inersia, kelembaman itu adalah kecenderungan benda atau suatu objek di dunia ini akan mempertahankan kondisinya. Kondisi diam maupun bergerak. Jadi gini, ini sepele. Tapi kita nggak sadar, sering nggak sadar. Benda kalau sudah bergerak, pengennya gerak terus. Kalau sudah diem, pengennya diem terus. Contoh, kita kalau naik motor, posisi diam ya, langsung digas dada, sing gonceng, kira-kira tiba ora? Jatuh ke belakang. Karena apa? Diam. Dijak gerak ndak mau, dia akan melawan ke belakang. Diam ingin terus diam. Makanya wong sing wis keset turu-turu kono ngati angel. Tapi nek kadung sregep kon mandeg yo angel. Lah kuwi cenderunge ngono kuwi. Sama ketika kita naik motor bonceng, terus buanter direm dadak, kita akan terpental ke depan. Ya, karena sudah jalan, ingin terus jalan. Nah, ini namanya kelembaman atau inersia. Coba bayangkan ya, kalau kita naik BRT, bus Trans Semarang gitu ya, kita berdiri, bawa ember penuh dengan air. Pas berdiri nggak pegangan. Tiba-tiba setelah berjalan kencang, sopirnya ngerem dadak. Yang terjadi apa dengan kita? Jatuh ke depan ya toh? Walaupun ciri kiamat adalah matahari terbit dari barat. Selama ini matahari terbit dari arah timur. Lah piye carane matahari terbit dari barat? Muternya diwalik. Saya muternya waling ini. Diwalik. Saya muter awalnya ke kanan, diwalik ke kiri. Syarat benda mutar balik atau bergerak di arah yang sebaliknya adalah berhenti. Kita jalan ke depan, mau mundur, mesti mandek sih.
Nah orang mandek berarti mubeng. Kita naik mobil, maju mau mundur, orang mau mandek, itu mandek suwi malah ya. Mandek sih. Bumi, matahari terbit dari timur mau terbit dari barat, yo mandek sih. Kecepatan rotasi bumi pinten? Ada yang tahu enggak? Adik-adik yang tahu? Kecepatan rotasi bumi. Jam pinten iki? Waduh, sebentar. Jelongkas. Ada yang tahu? 1.700 km per jam. Kurang lebihnya seperti itu. Wih nak ngerem dadak, kita itu penumpang. Air di laut itu sama dengan air di ember. Makanya kalau tiba-tiba ngerem dadak, ngerem tok loh ya, mandek, pemenang ngerem langsung mundur, wah capek deh. Ya, toh? Maka penumpang atau penghuni bumi pasti terpental, nggak jauh. Gunung aja seperti kupu seperti anak-anak ya, apa? Kapas. Air laut, ya sama dengan air ember, tsunami besar. Jadi kalau Allah mau membuat kita mati semua itu nggak perlu cabutin nyawa jijik ya, cukup satu kalimat toh. Bumi stop, mati kabeh. Ketika bumi berhenti berotasi, maka bumi akan kehilangan keseimbangannya. Dia akan tertarik kepada benda yang lebih besar, yaitu matahari. Akan tertarik, maka akan lebih panas. Jadi bayar gasing loh. Gasing kalau diputer seimbang loh. Tapi ketika dia nggak muter, jatuh, miring, ambruk. Bumi sama. Ketika nggak berotasi, ambruk, keseimbangannya hilang. Ya, jadi kita tidak pantas untuk sombong bahwa kita itu memang makhluk yang sangat lemah. Bahkan untuk membunuh semua penduduk bumi ini itu sangat mudah bagi Allah. Jadi itu ilmu cocoklogi ya, cocok-cocokan, dilalah cocok yo, gak tau nak ora cocok yo, piye carane, ngoten nggih. Tapi paling enggak dengan cerita ini harapan saya bahwa kita imannya semakin bertambah kuat, semakin berkualitas. Bahwa agama kita itu agama yang logis. Maka tadi saya sampaikan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, dan matahari berputar, bergerak, li mustaqarrin laha, pada edarnya, pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim, dan itulah yang ditakdirkan atau yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Agung lagi Maha mengetahui. Dan itu jauh sebelum ilmuwan tahu bahwa matahari itu bergerak. Jadi memang kita bisa belajar ilmu pengetahuan dalam rangka memantapkan atau menguatkan iman kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada yang sesuatu yang bermanfaat itu